Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Inka di Cinecrip. Jadi series yang gue pengen bahas kali ini dulunya itu adalah salah satu series yang gue suka banget dari mulai movie-nya. Terus dari season pertamanya itu sempet viral, banyak banget yang suka, terutama Uti tuh jadi pada terbian-bian gitu ya. Dan sebenarnya tuh di season satunya itu endingnya tuh udah pas, menurut gue tuh kayak udah happy ending, udah nggak perlu ada lanjutannya. Dan gue rasa saat itu gue kira nih nggak bakal ada lanjutannya, tapi ternyata ada dong. Yaitu Wedding Agreement The Series yang season 2. Jajaran cast-nya masih sama, ada Reval Hadi, ada Indah Parmatasari, ada Susan Same, dan ada karakter baru Salman yang diperankan oleh Yosi Sudarso. Awal mula konflik di season 2 ini saat si Bian itu kan di akhirnya udah kayak mengepalai perusahaan aja, jadi CEO perusahaan bapaknya, dan dia itu sibuk banget sampai akhirnya keluarganya agak-agak terlantar, dan saking stresnya dia di perusahaan gitu, dia ya berantem sama si Tari ini sampai terucaplah kata talak gitu. Kepergoklah sama si Pak D-nya Tari ini gitu kan ya. Udah kedengeran selama 3 kali sampai akhirnya ya, kalau dalam Islam ya ketika sang suami udah menyebutkan talak, jatuhnya udah yang namanya harus cerai gitu. Akhirnya si Tari dan Bian ini bercerai. Lalu nggak lama setelah masa idahnya Tari ini berakhir, si Tari ini dijodohin sama si Pak D-nya ini ya untuk nikah sama cowok ganteng, soleh, lulusan Melbourne, namanya Salman, dan dia juga seorang guru ngaji. Akhirnya mereka pun menikah, cuman ternyata di balik pernikahan Tari dan Salman itu ada another wedding agreement. Tapi wedding agreement-nya ini dibuat oleh si Sarah nih, dalangnya antara Sarah dan Salman. Gue suka dari season 2 ini justru di episode satunya yang belum apa-apa tuh udah intens, udah tiba-tiba berantem hebat. Terus juga karakter yang bisa bikin gue simpati dan actingnya bagus dan pas itu ya karakternya si Bian gitu. Bian tuh bener deh, satu-satunya yang gue ngerasa dia tuh kayak manusia, sangat manusiawi sekali gitu, yang bener-bener dia hanya lelaki biasa yang kadang di emosi, dia bisa hilaf ngomong gitu. Terus dia juga sebenarnya ya dia masih sayang sama Tari gitu, cuman karena ke emosi dia aja sampai akhirnya dia mengucapkan kata-kata itu. Chemistry antara Bian sama Tari masih karena kita udah dari season satunya tuh udah orang-orang tuh udah ngeliat mereka tuh kayak couple goals banget gitu ya. Sama ini anak kecil yang jadi anaknya si Bian ya, Hati itu actingnya juga bagus, lucu banget, anaknya kayak cocok gitu loh jadi anaknya Reval Hadi. Sama juga ini salah satu karakter yang menurut gue chemistry-nya sebagai kakak adik tuh cocok banget, yang jadi Kinan ya, yang jadi adiknya Bian itu believable aja, mereka kakak adik, mukanya juga agak-agak mirip, actingnya juga luas, bagus. Untuk konflik rumah tangga yang menurut gue menarik banget dan mungkin terjadi juga sekitar kita, ini adalah konflik si Ami sama Agung ya, sama suaminya gitu, sahabatnya si Tari. Gambarin rumah tangga saat si ceweknya ini secara karirnya lebih maju, lebih sukses dibanding suaminya tuh yang kayak si Agung ini kan dia sangat idealis banget ya, ketika dia kehilangan pekerjaan dia pengennya tuh pengen jadi jurnalis lagi gitu kan, nggak pengen kerja yang salah-salah. Sementara dia tinggal sama bapak mertuanya, itu bapak mertuanya tuh yang yang orang Betawi yang ceplas-ceplos banget, yang ngomongnya suka kayak lo sih nganggur mulu, anak gue mau dikasih makan apa. Bapaknya cuma pengen ngasih pekerjaan, cuman kerasanya kayak terlalu mencampuri urusan rumah tangga. Nah itu kan kayak pentingnya gitu ya ketika berumah tangga tuh kalau ada yang namanya orang tua atau mertua, kadang-kadang suka timbul konflik-konflik seperti ini. Seingat gue juga di series ini tuh hampir nggak ada karakter antagonisnya, jadi kayak semuanya tuh ngelakuin hal itu kayak manusiawi dan ada alasannya gitu kan. Sarah dulu kan, yang dulu tuh dia di season 1 kan jadi kayak orang ketiganya ya, kemantannya Bian yang masih muncul di rumah tangganya Tari sama Bian. Nah sini juga Sarahnya juga mengalami pengembangan karakter di mana dia tuh dibilang protagonis banget juga nggak terlalu, antagonis juga enggak, jadi karakternya abu-abu nih si Sarah ini. Sebenarnya untuk eksekusinya tuh detail-detail kayak misalnya wardrobe, nah itu wardrobe-nya juga bagus dan terkonsep. Jadi kalau gue perhatiin ini di antara keempat pemain ini ya, utama ini tuh nuansanya tuh paling banyak tuh biru sama ungu, bener gak? Coba deh lihat. Kalau menurut gue yang kekurangannya, gue sebenarnya jujur agak kurang serak Yosi Sudarso ini jadi karakter Salman. Yosi ini kan basic itu, kalau mungkin ada yang belum tahu, Yosi Sudarso itu dulu tuh dia pernah main di Mili Mamet, pernah main juga di Serigala Langit. Itu bagus karena cocok sama karakternya gitu. Keluarganya, orang tuanya orang Indonesia, lahir di Indonesia, cuman pindah ke Amerika dan jadi warga negara Amerika. Dan dia di Amerika tuh juga jadi aktor juga. Salah satu yang terkenal tuh dia jadi
Power Ranger biru ya, memerankan Power Ranger biru gitu, dimana gue ngerasain banget aksennya itu lebih bagus ketika dia ngomong bahasa Inggris gitu ya. Dia ada satu adegan dia lagi di Australia daripada ketika dia ngomong bahasa Indonesia kelihatan masih kayak kakunya gitu. Si Salman ini menurut gue karakter yang kayak bukan manusia gitu, karena terlalu sempurna gitu, udah ganteng, soleh, guru ngaji, ustadz, cuman karakter fantasi di dalam film gitu, dan itu kayak bener-bener flawless, nggak ada celah sama sekali gitu kan. Sosok suami yang mandiri ceritanya gitu, yang dia ngerawat neneknya, terus di rumah dia ada pembantu, maunya nyapu sendiri, maunya masak, jago masak soto atau apa gitu. Cuman yang aneh dan menurut gue kurang konsisten, dia ceritanya kan ustadz ya, dia kan kayak guru ngajinya si anaknya Tari gitu ya. Suatu hari mereka tuh ceritanya lagi jalan-jalan ke kolam renang gitu kan, Salman sama Biannya tuh kayak lomba berenang-berenangan gitulah gitu. Nah si Salman ini ya, yang ceritanya Pak Ustadz itu pakai baju berenang yang cuma celana doang gitu, itu auratnya kemana-kemana. Gimana sih Pak Ustadz ya, tolong ya. Bahkan ada satu scene Salmannya sama Tari lagi di persidangan, itu Yosi Sudarso ada detail yang dia lupa buka antingnya. Jadi Yosi Sudarso kayak dia pakai anting 2 gitu ya, tuh lupa dibuka antingnya. Chemistry antara Salman sama Tari tuh sama sekali nggak dapet sih. Kayak mereka saling suka, saling naksir aja nggak dapet sama sekali. Mereka sebagai suami istri juga nggak dapet sih. Gue ngerasa kayak ya udah, Salman itu ya guru ngaji anaknya gitu. Bahkan diceritain juga selama mereka nikah, Salman sama Tari tuh nggak pernah satu kamar, nggak pernah digaulin. Jadi apa lo fungsinya nikah tuh apa? Kayak alasan si Tari yang belum lama kelar masa idah tiba-tiba langsung mau nerima lamarannya si Salman gitu, sedangkan dia itu masih sayang sama Bian kan. Kayak urgensinya apa, tiba-tiba cepet banget itu, apakah karena apa ya, mungkin dia menghindari fitnah karena dia kan ibaratnya seorang janda gitu ya, takutnya jadi omongan apa gimana gitu. Terus juga si Salmannya gitu ya sama sih gitu, dari posisi Salman juga kok segitunya dia mau gitu disuruh sama Sarah buat nikahin Tari ya, karena kan jadi memang dalam Islam tuh kalau dia kan memang tujuannya si Sarah ini supaya si Tari sama Bian tuh balikan kan, karena dalam Islam tuh ketika sudah talak 3 gitu kalau nggak salah, kalau pengen dibalik lagi tuh harus nikah lagi kan dengan orang lain baru bisa berujuk lagi gitu. Cuman si Salmannya kenapa segitu maunya gitu, apakah apa misalnya kayak menolong apa sosial gitu ya, menolong janda atau apa, tapi kan si Tarinya juga kaya raya gitu, dia pengusaha sukses gitu, sedangkan yang ngantri yang naksir sama Salman tuh banyak banget kan. Terus karakterisasi dan apa ya, perasaan beberapa karakternya di sini tuh kayak nggak konsisten gitu. Kayak dari Sarah, dia awalnya kan pengen ngejodohin Tari sama Salman supaya nanti Tari sama Salman tuh bisa cerai, lalu Tari balikan sama Bian kan. Tapi ada satu situasi di mana akhirnya pas lagi si Biannya lagi galau ditinggal Tari, Sarah bilang, Bian aku masih sayang lo sama kamu. Terus mau lo tuh apa Sarah? Konflik itu sebenarnya ruwet banget gitu ya. Cuman ya sama sih penyakitnya sama season satunya, ketika di episode terakhir selalu terburu-buru. Sama nih juga yang episode terakhir ini, meskipun gue tahu sih endingnya bakal kayak gimana gitu, cuman endingnya kayak penyelesaiannya kayak mudah banget, cepet banget gitu. Lalu skor gue untuk Wedding Agreement di seri season 2 itu 6 aja deh, 6/10. Ya bagi kalian yang ngikutin dari season satunya sih mungkin masih engage ya, menarik untuk ditonton. Cuman gue ngerasa apa ya, kayak filmmaker tuh kayak mungkin ya berusaha keras untuk tampilin lagi another wedding agreement gitu ya, dengan cerita yang berbeda, cuman jadinya kayak agak maksa sih jatuh, jadi kayak agak mengurangi kenikmatan gue untuk menonton gitu dibanding dengan season 1 yang ceritanya sama versi movie-nya gitu, klise, sederhana, cuman karena kesederhanaannya justru gue lebih dapat chemistry-nya, lebih dapat bapernya, lebih dapat sedihnya. Gimana kalian udah nonton, apakah kalian juga sama perasaannya kayak gue, kayak terlalu maksa gitu, atau kalian juga suka dengan seriesnya sama sukanya, atau mungkin kalian bisa sharing lebih setuju Tari itu endingnya kayak gini gitu ya, atau lebih suka Tari sama Salman ya, just let me know, tulis aja di kolom komentar. Oke, makasih banget udah nonton, jangan lupa dukungannya like, share, dan subscribe channel Cinecrip. See you on the another video, bye bye.